Hadirin dan dewan juri yang saya banggakan, ada beberapa buku yang saya baca akhir-akhir ini, yaitu Always yang dimiliki oleh Kecil-Kecil Punya Karya. Tiba-tiba, sebuah batu raksasa melayang di atas Kisupa dan nyaris menimpa dia dan istrinya. "Awas diri!" serunya berusaha melindungi Kisupa. Spontan, kaki Kisupa menendang batu tersebut dengan sekuat tenaga sambil berteriak, "Duh, Gusti!" Nah, teman-teman, pastinya penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya, jawab dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Marisa Aurora Nur Amalia dari SDN Irsyad 01 Cilacap akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari daerah Cilacap, tepatnya di Gunung Serambil, Adipala, yang berjudul Asal-Usul Gunung Serambil. Cerita rakyat ini diambil dari buku Cerita Rakyat Cilacap yang dikemas kembali oleh Dr. Randa Sri Hartati. Berikut kisahnya. Dahulu kala di puncak Gunung Slamet bertapalah seorang kesatria muda nan gagah perkasa bernama Bima. Kesatria itu berwatak lugu, jujur, dan apa adanya. Bima selalu berbicara jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun, sebenarnya ada satu rahasia yang berusaha dia sembunyikan di dalam dirinya, yaitu sifatnya yang sulit sekali marah terhadap orang lain. Nah, suatu hari Bima kedatangan tamu, seorang kakek tua yang bernama Kidrona. Kidrona ini sungguh orang yang licik dan menyebalkan. Dia mencoba memancing emosi Bima dengan berkata hal yang tidak-tidak. Bima masih mencoba untuk bersabar dan terus bersabar. Namun, ucapan Kidrona benar-benar membuat kesabaran Bima mulai habis. Kakek tua itu mengatakan bahwa Bima tidak mempunyai ayah, melainkan hanya seorang ibu. Hal itu tentu saja menyulut amarah Bima. Baginya, kehormatan ibunya harus dibela hingga titik darah penghabisan.
kehabisan. Dia kamu masih tak tahu diri? Teriak Bima dengan geram. Oh walah, piye to dikandani kok ora percaya. Bima, cah bagus. Truna tertawa santai karena merasa yakin bahwa Bima tidak akan marah. Kamu itu cuma punya seorang ibu tanpa ayah. Apakah aku salah? Amarah Bima pun tidak bisa terbendung. Tutup mulutmu, kamu tidak tahu diri. Ibuku jauh lebih berharga dari omong kosongmu. Dia menendang puncak gunung Slamet yang ada di hadapannya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara gemuruh yang terpentalas sebagian puncak gunung Slamet ke arah selatan. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah desa kecil di dekat pantai selatan yang bernama Desa Pedasor, Kecamatan Adipala, ada sebuah gurun yang dikelilingi hutan nipah. Di sana tinggal sebuah keluarga, Kisupa, Bisupa, dan anak-anaknya. Walaupun hidup sederhana, mereka sangat bahagia dan saling menyayangi. Seperti biasa, ketika matahari baru saja terbit di ufuk timur, Kisupa dan Bisupa pergi ke sumur yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka untuk mencuci beras. Mereka berdua memungut daun-daun kering yang berserakan di sepanjang jalan. Lalu Kisupa memasukkan daun-daun tersebut ke dalam karung goni yang dia panggul. Kisupa membawa bakul berisi beras yang nantinya akan dicuci di sumur, dan Kisupa menimbangkan air untuk Kisupa mencuci beras. Sembari menimba air, dia melantunkan sebuah tembang Jawa. Jago peluru rame kapiasi, lawo galong luru pandelian, jereh kawanan eng semune, wetang sulaipun meratandani mus bangun enjing. Tiba-tiba, brak! Sebuah batu raksasa melayang di atas Kisupa dan nyaris menimpa keduanya. Awas diri! Serunya berusaha melindungi Kisupa. Spontan, kaki Kisupa menendang batu tersebut dengan sekuat tenaga sambil berteriak, "Duh, Gusti!" Batu tersebut kemudian pecah menjadi 4 bagian. Salah satu pecahannya yang paling terkenal yaitu Gunung Serandil. Konon kata Serandil berasal dari kata Seranane adil, yang berarti syaratnya harus adil. Sampai saat ini Gunung Serandil banyak didatangi orang-orang untuk meminta pertolongan dan jalan keluar atas masalah mereka. Nah, teman-teman, asik kan ceritanya? Demikian cerita asal-usul Gunung Serandil dari
Bima.